Halo teman-teman semua, selamat datang kembali di channel kami. Hari ini, saya punya cerita yang luar biasa, mengharukan, dan penuh kebaikan hati yang terjadi di pedesaan yang asri. Cerita ini tentang seorang anak laki-laki dan seekor bayi kelinci yang mungil. Jadi, pastikan kalian nonton sampai selesai ya, karena ini akan menyentuh hati kalian. Semuanya berawal di suatu pagi yang cerah. Bayangkan hamparan ladang hijau, udara segar, dan suara alam yang menenangkan. Di sanalah pahlawan kecil kita, sebut saja namanya Budi, sedang berjalan-jalan menikmati keindahan alam di sekitar rumahnya. Budi adalah anak yang ceria dan sangat mencintai binatang. Baginya, setiap makhluk hidup itu berharga. Saat sedang asik berjalan di antara semak-semak, tiba-tiba telinga Budi menangkap suara yang aneh. Bukan suara burung atau jangkrik, tapi suara cicitan yang lirih dan terdengar seperti sedang kesakitan. Karena penasaran dan sedikit khawatir, Budi mengikuti arah suara itu dengan hati-hati. Ia menyingkirkan dedaunan dan ranting-ranting kecil yang menghalangi jalannya. Dan di sanalah, di bawah rumpun tanaman liar, ia melihat pemandangan yang membuat hatinya terenyuh. Seekor bayi kelinci yang sangat kecil, bulunya berwarna coklat lembut, sedang meronta-ronta panik. Salah satu kaki belakangnya yang mungil terjerat erat oleh batang tanaman merambat yang kuat. Semakin kelinci itu bergerak, semakin kencang pula jeratan itu mengikat kakinya. Mata kecil kelinci itu memancarkan ketakutan dan keputusasaan. Budi bisa melihat betapa lelahnya hewan kecil itu. Tanpa berpikir dua kali, naluri penyelamat Budi langsung muncul. Ia berjongkok perlahan, mencoba untuk tidak membuat kelinci itu semakin takut. Sst, tenang, tenang ya. Aku di sini mau menolongmu, bisik Budi dengan suara selembut mungkin. Kelinci kecil itu sempat terdiam, menatap Budi dengan mata bulatnya yang waspada. Mungkin ia bingung, apakah anak laki-laki ini ancaman atau teman? Budi mengulurkan tangannya dengan sangat pelan, menunjukkan bahwa ia tidak bermaksud jahat. Ia tahu, gerakan yang tiba-tiba bisa membuat kelinci itu semakin panik dan malah melukai dirinya sendiri. Dengan kesabaran yang luar biasa, Budi mulai memeriksa jeratan di kaki kelinci itu. Batang tanamannya ternyata sangat liat dan melilit dengan rumit. Ini bukan pekerjaan yang mudah. Mencabutnya dengan paksa hanya akan menyakiti kaki kelinci yang rapuh itu. Budi tahu ia harus sangat berhati-hati. Pertama, ia mencoba melonggarkan lilitan itu dengan jari-jarinya. Tapi jeratannya terlalu kuat. Budi tidak menyerah. Ia melihat sekeliling, mencari sesuatu yang bisa membantunya. Otaknya berpikir cepat. Ia teringat membawa pisau lipat kecil di sakunya, yang biasa ia gunakan untuk meraut ranting atau keperluan berkemah. Dengan sangat hati-hati, Budi membuka pisau lipatnya. Ia memposisikan dirinya senyaman mungkin agar bisa bekerja dengan stabil. "Jangan takut ya, aku akan melepaskanmu," katanya lagi, seolah-olah kelinci itu mengerti setiap perkataannya. Ia menahan batang tanaman itu dengan satu tangan, dan dengan tangan lainnya, ia mulai memotong batang tanaman itu satu persatu, jauh dari kaki si kelinci. Ini adalah proses yang menegangkan. Satu kesalahan kecil saja bisa melukai hewan mungil itu. Budi menahan napasnya. Fokusnya tertuju sepenuhnya pada pekerjaannya. Satu potongan, lalu potongan kedua. Perlahan tapi pasti, jeratan itu mulai mengendur. Kelinci kecil itu tampak sedikit lebih tenang, seolah merasakan bahwa pertolongan sedang datang. Akhirnya, setelah beberapa saat yang terasa begitu lama, lilitan terakhir berhasil dipotong. Batang tanaman itu terlepas. Kaki kelinci itu sekarang bebas. Budi dengan lembut menyingkirkan sisa-sisa tanaman dari bulu kelinci. Ia kemudian mengamati kaki kelinci itu. Kelihatannya sedikit lecet dan kemerahan karena terlalu lama terjerat. Tapi syukurlah, sepertinya tidak ada tulang yang patah. Budi menghela napas lega. Ia tersenyum lebar. Ia mengambil kelinci kecil itu dengan kedua tangannya yang ditangkupkan dengan sangat lembut, seperti memegang sebuah permata yang berharga. Ia membawa kelinci itu ke tempat yang lebih terbuka dan meletakkannya di atas rerumputan yang lembut. Bayi kelinci itu pada awalnya hanya diam. Mungkin masih sedikit syok dan bingung. Budi hanya duduk di sebelahnya, menemaninya tanpa mengganggunya. Ia memberikan ruang bagi hewan kecil itu untuk pulih dari traumanya. Setelah beberapa menit, kelinci kecil itu mulai menggerakkan hidungnya.
mengendus-endus udara. Ia mencoba berdiri dengan keempat kakinya. Awalnya sedikit goyah, tapi kemudian ia berhasil berdiri dengan tegap. Kelinci itu menatap Budi sejenak, seolah mengucapkan terima kasih dengan caranya sendiri. Lalu, dengan beberapa lompatan kecil yang lucu, ia melesat pergi, kembali masuk ke dalam semak-semak, mungkin untuk mencari induknya. Budi tersenyum melihatnya. Hatinya terasa begitu hangat dan penuh dengan kebahagiaan. Budi tidak mendapatkan imbalan apa-apa. Tidak ada yang melihat perbuatan baiknya selain kita yang mendengar cerita ini. Tapi baginya, melihat makhluk kecil itu kembali bebas dan aman adalah hadiah terbesar. Perasaan puas karena telah berbuat baik jauh lebih berharga dari apapun. Cerita Budi dan bayi kelinci ini mengajarkan kita banyak hal, teman-teman. Tentang pentingnya empati dan kepedulian terhadap semua makhluk hidup, sekecil apapun mereka. Terkadang, tindakan kebaikan yang paling sederhana, yang mungkin terlihat sepele bagi kita, bisa berarti segalanya bagi yang menerimanya. Itu bisa berarti perbedaan antara hidup dan mati. Dunia ini akan menjadi tempat yang jauh lebih baik jika kita semua memiliki hati seperti Budi, peduli pada lingkungan sekitar kita, dan tidak ragu untuk mengulurkan tangan saat melihat ada yang membutuhkan pertolongan. Jadi, mari kita ambil inspirasi dari cerita ini. Lain kali kalian melihat hewan, atau bahkan sesama manusia yang sedang dalam kesulitan, janganlah ragu untuk membantu sebisa kita. Terima kasih banyak sudah menonton video ini sampai akhir. Semoga cerita ini bisa menginspirasi dan membawa sedikit kehangatan di hati kalian semua. Jika kalian suka dengan konten seperti ini, jangan lupa untuk menekan tombol like, bagikan video ini ke teman-teman kalian, dan yang paling penting, subscribe channel kami agar tidak ketinggalan cerita-cerita inspiratif lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya. Tetaplah menjadi orang baik. Dadah!